and on we'll go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikri dari kelas 1 FAI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Materi pertama yaitu konsep dasar pendidikan karakter. Pertama, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan, baik buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Forster dan Majid tahun 2010 menyebutkan paling tidak ada 4 dasar pendidikan karakter, yaitu yang pertama, keteraturan interior, di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normatif dalam setiap tindakan. Yang kedua, koherensi, yang memberi keberanian membuat seseorang teguh pada prinsip dan tidak terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Yang ketiga, otonomi, di sana seorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Yang keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apapun yang dipandang baik, dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. 2. Tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Menurut Said Hamidha dan kawan-kawan 2010, tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah sebagai berikut. Pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang keempat, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Adapun fungsi pendidikan karakter berdasarkan paduan pelaksanaan pendidikan karakter tahun 2011 yaitu sebagai berikut. Pertama, membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural. Yang kedua, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, serta keteladanan baik. Ketiga, membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam satu harmoni. Menurut Charter Education Partnership tahun 2010, prinsip pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Pertama, komunitas sekolah mempromosikan nilai-nilai etika dan kinerja inti sebagai landasan karakter yang baik. Yang kedua, sekolah mendefinisikan karakter secara komprehensif mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang ketiga, sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif, sengaja, dan proaktif untuk pengembangan karakter. Yang keempat, sekolah menciptakan komunitas yang peduli. Yang kelima, sekolah memberikan siswa kesempatan untuk melakukan perbuatan bermoral. Keenam, sekolah menawarkan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang, yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter mereka, dan membantu mereka dalam mencapai keberhasilan. Yang ketujuh, sekolah mendorong motivasi diri siswa. 8.
Staf sekolah adalah komunitas belajar etis yang berbagi tanggung jawab atas pendidikan, karakter, dan memenuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing siswa. 9. Sekolah menumbuhkan kepemimpinan bersama dan dukungan jangka panjang dari inisiatif pendidikan karakter. 10. Sekolah melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter. 11. Sekolah secara teratur menilai iklim dan budaya, fungsi staf sebagai karakter pendidik, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik. Adapun materi kedua yaitu strategi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Pertama, pengembangan ruang kelas berkarakter. Pengembangan ruang kelas berkarakter sangat dibutuhkan guna menciptakan suatu ruang kelas yang aktif dan kreatif, serta berpotensi guna menjadikan peserta didik agar menjadi orang yang berkarakter baik. Dalam hal ini, guru sangat berperan penting dalam pengembangan ruang kelas yang berkarakter tersebut. Tetapi bukan hanya guru yang berperan dalam ruang kelas, namun peserta didik pun mempunyai peran serta di dalam pengembangan ruang kelas berkarakter. Guru dan peserta didik harus memiliki kerjasama yang baik agar pengembangan ruang kelas berkarakter tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, unsur-unsur pengembang ruang kelas berkarakter. Dalam pembentukan sebuah ruang kelas yang berkarakter, dibutuhkan beberapa unsur yang mendukung terjadinya hal tersebut, yaitu yang pertama, guru. Guru merupakan hal yang terpenting dalam sebuah pengembangan ruang kelas yang berkarakter, karena guru mempunyai banyak peran dalam sebuah proses pendidikan, bukan hanya sebagai seorang pendidik dan pengajar, tetapi guru juga sebagai pembentuk karakter dan pembangkit pandangan serta kreativitas. Jadi maksudnya di sini adalah guru harus bisa memberikan motivasi dan mampu memberikan pandangan yang positif agar terbentuk peserta didik yang berkarakter. Guru juga harus bisa mengembangkan respon yang efektif untuk membuat peserta didik lebih aktif dan kreatif di ruang kelas. Jika guru mampu melakukan hal tersebut, maka ruangan kelas pun akan menjadi sebuah ruang kelas yang berkarakter. Unsur kedua yaitu peserta didik. Bukan hanya guru saja yang harus berperan dalam sebuah pengembangan ruang kelas yang berkarakter tersebut, tetapi peserta didik pun juga harus ikut serta membantu guru untuk berperan aktif dalam sebuah pengembangan ruang kelas berkarakter. Guru tidak akan berhasil membuat ruang kelas menjadi berkarakter jika peserta didiknya bersikap acuh dan tidak aktif oleh apa yang diberikan seorang guru. Yang ketiga, membangun ikatan kelas berbasis karakter. Interaksi antar guru dengan siswa merupakan hal yang dominan terjadi di sekolah. Paling banyak waktu siswa di sekolah dasar dihabiskan bersama guru kelasnya. Guru sekolah dasar adalah guru yang bertemu siswanya sepanjang hari, sepanjang semester, bahkan sepanjang tahun. Hubungan yang baik antara guru dengan siswa adalah dasar utama yang perlu diperhatikan untuk terlaksananya proses pembelajaran berikutnya. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah: 1. Membantu siswa untuk merasa dicintai. 2. Memotivasi siswa untuk melakukan yang terbaik. 3. Membuat komunikasi antar guru dan siswa menjadi lebih mudah. 4. Memberikan contoh yang baik untuk para siswanya. Adapun poin keempat dalam strategi menciptakan ruang kelas yang berkarakter, yaitu membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter. Dalam membangun kepedulian kelas berbasis karakter, dibutuhkan kerjasama guru dan peserta didik. Mereka harus melengkapi satu sama lain. Guru dapat membantu atau sangat berperan penting dalam jalannya kepedulian dan disiplin kelas tersebut. Ada beberapa contoh disiplin dalam kelas, antara lain: yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, larangan menyontek. Yang keempat, bekerja dalam kelompok yang berbeda. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terkait pendidikan karakter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.